Ustadz, batu yang bagaimana? Apakah sembarang batu? Apakah boleh batu apa saja? Ya tidak juga. Ya. Batu ini syaratnya batu yang suci, yang belum terkena najis, dan juga batunya harus yang meresap. Jangan batu cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqih Jilid 2. Pada kesempatan kali ini, bab yang akan kami jelaskan adalah bab tentang istinja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa orang mungkin di luar sana masih bingung, masih belum tahu, masih asing dengan kata istinja. Apa itu istinja? Ya. Jadi kitab Mabadi'ul Fiqih Jilid 2 ini menjawab, yang dimaksud dengan istinja adalah huwa ghuslus sabilaini, yaitu membasuh kedua jalan atau kedua kemaluan kita bil ma'i, dengan air, li izalatil khariji, untuk menghilangkan sesuatu yang keluar minhuma, dari kedua kemaluan kita, al bauli, seperti air kencing, ya, wal ghaiti, dan tai atau kotoran manusia. Jadi secara singkatnya, yang dimaksud dengan istinja itu adalah cebok, ya. Cebok bahasa singkatnya, bahasa kita dusun, ya, bahasa sehari-hari kita, istinja itu adalah membersihkan diri atau cebok dari kotoran manusia, yaitu tai atau air kencing. Itulah yang dimaksud dengan istinja. Jadi istinja ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena tanpa adanya istinja yang benar, sholat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terhalang. Karena apa? Karena kita masih membawa najis. Oleh karena itu, bagi kita seorang muslim mengaku diri kita Islam dan beriman kepada Allah, maka perbaiki istinja kita. Ya, perbaiki istinja kita. Ketika kita sudah selesai buang air kecil, maka dianjurkan untuk beristinja atau cebok. Ya. Begitu juga dengan ketika kita selesai buang air besar, maka kita juga dianjurkan, diharuskan untuk membersihkan atau istinja, membersihkan kotoran tersebut. Ya. Karena banyak di luar sana yang mengabaikan, terutama khususnya tentang masalah buang air kecil. Sehingga ketika sudah kencing, ya, ketika sudah buang air kecil, tidak lagi istinja. Itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena air kencing itu termasuk najis, sehingga ketika kita najis, ketika ingin sholat, maka sholat kita tidak sah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi yang dimaksud dengan istinja. Selanjutnya, hal yajuzul istinja'u bil hajari, apakah boleh kita beristinja dengan batu? Yajuzul istinja'u, boleh beristinja kita
ya bisalasati ahjarin, dengan 3 buah batu, ya, hatta tazula najasatu, sehingga hilang najis tersebut, minal mahali, dari tempat keluarnya najis, ya. Jadi boleh ternyata ketika kita tidak menemukan air, atau dalam berpergian, atau dalam keadaan mendesak di suatu tempat yang tidak ada air, maka boleh kita beristinja dengan 3 buah batu. Ustadz, batu yang bagaimana? Apakah sembarang batu? Apakah boleh batu apa saja? Ya tidak juga, ya. Batu ini syaratnya batu yang suci, yang belum terkena najis, dan juga batunya harus yang meresap. Jangan batu cincin, ya, batu aki. Ya cak mano kalau kita misalnya pakai batu aki, itu kata ustadz pakai batu, ya, ada batu aki, ya. Batu aki untuk cebok, untuk membersihkan kotorannya, licin, bisa-bisa masuk ke dalam, kemaluan, ya. Nauzubillah. Jadi jangan batu yang masih basah, ya, atau batu yang baru sangat dari sungai, kena lumut, licin, ya. Boro-boro untuk bisa menghilangkan najis, yang ada najisnya tambah banyak, tambah melebar kemana-mana. Jadi batunya batu yang meresap, bisa seperti batu bata, ya. Tapi batu bata memang tidak dipakai, ya, batu bata yang memang punya kita sendiri. Ya, jangan pula nanti ada batu bata punya orang masih bangun rumah, lalu kita mau ngambilnya, ya. Kita taruh lagi iseng-iseng, ditaruh lagi tempatnya, alhamdulillah, astagfirullah, ya. Maka tidak boleh. Ya, batunya syaratnya batu yang suci, yang meresap. Nah, dan syaratnya juga harus 3 buah batu. Misalnya kita siapkan 3 buah batu, ya, untuk membersihkan, tidak bisa bersih juga, maka tambah ganjil 5 batu. Belum bersih 7 batu, ya. Ustadz, apakah boleh ketika tidak ada air lalu kita sholat? Boleh, ya, selagi tidak ada air. Kita sembari kita takut waktu sholat habis, maka boleh menggunakan 3 buah batu. Setelah itu kita tayamum, kita sholat, ya, karena tidak ada air. Nanti kalau ketemu air, ya kita bersihkan seperti biasa dengan air. Tetap masih ada baunya, tidak apa-apa, ya, yang penting najisnya sudah bisa dihilangkan. Kalau baunya tidak masalah. Ya, itulah tadi, ya, istinja, istilah istinja. Dan boleh istinja itu selain dengan air, dengan apa? Dengan 3 buah batu. Sekarang kalau seandainya sulit, ada praktis, ada tisu, ya, tisu kering, tisu basah. Nah, itu boleh digunakan ketika kita tidak ada air atau mendesak, ya. Itulah penjelasan tentang istinja. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena penting sekali, ya, karena permasalahan istinja ini banyak orang yang meremehkan, sehingga banyak penghuni di neraka nanti adalah orang yang kurang pandai bersuci, ya, atau kurang pandai masalah menjaga toharoh atau bersuci. Istinja salah satunya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.